Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kali ini saya akan menerangkan materi tentang hamzah mutawassithah. Hamzah mutawassithah. Mutawassithah itu berarti tengah. Jadi hamzah mutawassithah itu ialah hamzah yang berada di tengah, yaitu berada setelah huruf pertama dan berada sebelum huruf akhir pada suatu kalimat. Contohnya Sa'ala. Yang dimaksud hamzah di tengah yaitu berada di tengah-tengah sini, bukan di depan ataupun di belakang. Ya, hamzah mutawassithah ini ada beberapa kaidah. Yang pertama ialah suatu harokat itu berkedudukan pada huruf tertentu, yaitu pertama itu kalau alif kalau fathah itu dengan alif, dan ketika kasrah itu dengan ya, dan ketika dhammah itu dengan waw. Dan kaidah yang kedua itu ialah urutan terkuat pada huruf hamzah. Urutan kata terkuat pada hamzah. Yang pertama itu ialah kasrah. Yang kedua itu ialah fathah. Yang kedua itu dhammah. Yang ketiga itu fathah. Yang terakhir itu sukun. Dan kaidah yang terakhir ialah penulisan hamzah itu dipengaruhi oleh harokat hamzah dan harokat huruf sebelum hamzah tersebut. Yang seperti contoh yang pertama menjadi sa'ala. Harokat hamzah itu fathah, dan harokat sebelum hamzah itu juga fathah. Jadi hamzah itu berada di atas huruf alif. Contoh yang kedua su'alun. Hamzah itu berada pada harokat fathah, dan huruf sebelum hamzah itu berharokat dhammah. Jadi hamzah itu berada di atas huruf waw. Dan contoh ketiga bi'un. Harokat huruf hamzah itu berharokat sukun, dan sebelum hamzah itu berharokat kasrah. Sesuai kaidah yang tadi, urutan harokat terkuat yaitu kasrah. Jadi hamzah itu terletak di atas huruf ya, seperti ini.
Selain ini pasti ada pertanyaan, kapan ketika hamzah itu berada berdiri sendiri? Itu jawabannya ketika jatuh setelah huruf alif ataupun ketika mau mati atau sukun. Contohnya asal, itu ini yang dimaksud alif. Hamzah jatuh setelah alif. Jadi hamzah ini berdiri sendiri, tidak mengikuti, tidak di atas alif atau di atas ya maupun di atas waw. Contoh yang lain ketika jatuh setelah waw, contohnya do, itu ini yang dimaksud waw mati atau waw sukun, dan ini hamzah. Hamzah ini berdiri sendiri, tidak di atas alif, tidak di atas ya ataupun di atas waw, kecuali pada lafaz ini kan waw mati, dan setelah di situ ada hamzah. Kan tadi kaidahnya kan jatuh setelah waw mati. Yang ini itu karena tadi kan urutan hamzah itu paling terkuat adalah harakat nasab, jadi tidak termasuk berdiri sendiri. Ya, cukup sekian yang bisa kita dapatkan. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.